Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Eva Fadilah, SHMH, selaku dosen mata kuliah Fikih Muamalah 2. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raihan Maulana dengan NIM 2011300072. Kali ini saya akan mereview materi yang telah saya pelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga. Langsung saja ke pembahasan materi pertama tentang pengantar dari Fikih Muamalah 2. Yang pertama, materi tentang pengertian fikih. Fikih secara bahasa berarti al-fahmu, pemahaman. Pemahaman atau pengetahuan tentang agama. Al-ilmu bil ahkamis syar'iyyati amaliyati muqtasabati min adillati tafsiliyah. Yang artinya ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah atau praktis yang digali dari dalil-dalil terperinci. Pengertian muamalah berasal dari kata amalah ya'milu mu'amalatan, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Fikih muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Dasar hukum fikih muamalah terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ruang lingkup dari fikih muamalah, yang pertama ada adabiyah, yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak. Yang kedua ada madiyah, yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan kebendaan, yang halal haram, dan subhat untuk diperjualbelikan. Yang selanjutnya yaitu objek kajian fikih muamalah menurut Ibnu Abidin. Yang pertama ada transaksi kebendaan, pemberian kepercayaan, perkawinan, urusan persengketaan, pemberian warisan. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip dasar muamalah. Pertama ada hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Yang ketiga, mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam masyarakat. Yang keempat, memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan. Yang selanjutnya ada larangan ihtikar atau monopoli, larangan goror, larangan maisir atau judi, dan larangan riba. Materi selanjutnya yaitu ada tentang syirkah. Syirkah secara bahasa adalah al-ikhtilat, yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Musyarakah atau syirkah ini adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Dasar hukum dari syirkah ini terdapat dalam Al-Quran surat Sad ayat 24, yang artinya, dia Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain karena pihak yang lemah tidak memiliki bukti yang kuat perkaranya. Rukun dari syirkah ini ada 3. Yang pertama ada sigat, akad. Yang kedua, akidain, orang yang berakad. Dan yang ketiga, objek akad. Macam-macam syirkah. Yang pertama ada syirkah amlak, syirkah ukud, syirkah ijbar, syirkah ikhtiar, syirkah inan, syirkah wujud, syirkah abdan, syirkah muwafadah. Dan yang terakhir, berakhirnya syirkah. Yang pertama ada salah satu pihak membatalkannya. Yang kedua, salah satu atau semuanya meninggal. Yang ketiga, salah satu pihak gila, murtad, dan tidak cakap bertindak hukum. Yang keempat, tidak adanya persamaan kesepakatan. Dan yang kelima, rusaknya modal. Baik, itulah review materi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.